Dinyamankan dulu tempat duduknya Mbak, kalau sudah nyaman. Sudah Bu. Sudah nyaman ya. Ini AC-nya ini kurang dingin atau dinginan Mbak Ayu? Sudah dingin Bu. Sudah cukup ya? Oke. Ini Mbak Ayu kelas 12 IPA 1 yang kemarin Mbak saya itu. Iya. Mbak Ayu sudah sebelum dari sini itu tadi mata pelajarannya siapa? Tadi belajarnya Bu Neti. Bu Neti, matematika ya kalau nggak salah? Iya. Berarti matematika. Gimana pelajarannya tadi? Seru atau gimana? Pusing banget Bu. Pusing ya? Mbak Ayu pusingnya kenapa? Ya soalnya tuh ngitung-ngitung gitu Bu. Saya kan malas Bu. Males hitung-hitungnya gitu Mbak Ayu, makanya pusing gitu. Iya. Tapi bukannya sekarang ini jam pelajaran ya Mbak? Kok Mbak Ayu kesini? Iya jamnya Pak Budi kosong Bu. Oh Pak Budi kosong makanya Mbak Ayu kesini. Pak Budi kosong apa dikasih tugas? Dikasih tugas tadi. Tugasnya apa Mbak? Tadi disuruh meresum Bu. Oh meresum, Mbak Ayu sudah selesai ya? Makanya Mbak Ayu langsung kesini karena sudah selesai gitu kan. Sebelumnya aku tanya, Mbak Ayu sudah pernah ikut konseling atau belum? Belum pernah sih Bu. Belum pernah ya, ini baru pertama kali. Nah, berhubung baru pertama kali, saya akan menjelaskan apa itu konseling. Ya Mbak? Iya. Oke. Jadi konseling itu proses pemberian bantuan secara langsung dari konselor seperti saya memberikan kepada konseling seperti Mbak Ayu untuk memecahkan permasalahan yang sedang konseling hadapi, memecahkan permasalahan yang sedang Mbak Ayu hadapi gitu. Jadi di dalam konseling ini juga terdapat beberapa akses ya Mbak. Yang pertama ada akses keterbukaan. Akses keterbukaan ini artinya Mbak Ayu bebas menceritakan semua permasalahan Mbak Ayu secara terbuka kepada saya ya Mbak. Tidak ada yang ditutupi supaya proses konseling ini berjalan secara maksimal. Nah yang kedua yaitu ada akses kerahasiaan. Jadi akses kerahasiaan ini Mbak Ayu tidak perlu khawatir, Mbak Ayu bebas menceritakan semua permasalahan yang Mbak Ayu alami kepada saya dan saya akan jamin kerahasiaannya. Tidak mungkin sampai menyebar kemana-mana. Saya akan menjaga itu. Iya. Yang ketiga ada akses kesukaraan. Mbak Ayu datang ke sini secara kemauan sendiri atau dipaksa sama orang lain? Karena keinginan saya sendiri. Karena keinginan diri sendiri ya, nggak ada paksaan ya. Oke. Yang keempat ada asas kemandirian. Jadi asas kemandirian ini saya di sini hanya sebagai fasilitator dan keputusan akhir tetap berada di tangan Mbak Ayu. Paham Mbak Ayu? Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu? Sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke kalau begitu untuk Mbak Ayu nanti ada jam pelajaran lagi jam berapa? Jam 11 Bu. Jam 11 pas ya. Ini baru jam 10. Mungkin kita konseling 45 menit waktunya cukup? Cukup Bu. Jadi gimana Mbak Ayu, apakah sudah siap cerita? Sudah Bu. Sudah ya. Oke silakan Mbak Ayu ceritakan kepada saya. Saya merasa stres banget Bu akhir-akhir ini. Mbak Ayu merasa stres. Itu kenapa Mbak Ayu merasa stres? Nilai saya turun dan saya merasa bodoh. Saya pikir saya nggak akan pernah bisa sukses Bu. Jadi Mbak Ayu nilainya turun dan merasa bodoh dan tidak sukses ke depannya begitu Mbak? Iya. Hal apa sih yang membuat Mbak Ayu itu merasa seperti itu? Saya baru saja dapat hasil ujian matematika Bu dan nilainya itu jelek banget. Saya dapat nilai 45. Itu bikin saya merasa gagal total. Padahal sebelumnya nilai matematika saya itu kan bagus ya Bu. Jadi Mbak Ayu nilai matematikanya turun begitu 45. Iya Bu betul. Makanya Mbak Ayu merasa kayak bodoh begitu Mbak ya? Iya. Kalau begitu apa sih yang membuat Mbak Ayu pikirkan setelah Mbak Ayu menerima itu? Saya langsung mikir kalau saya memang bodoh, kayaknya saya nggak punya masa depan. Terus saya pikir orang yang pintar pasti bakal dapat nilai yang bagus gitu ya Bu. Oke, jadi begitu ya Mbak Ayu kayak tetap merasa bodoh dan down gitu Mbak ya? Iya. Tapi Mbak Ayu sudah bicara sama orang tua Mbak Ayu? Belum sih Bu. Belum. Mungkin Mbak Ayu karena takut ya, takutnya mereka juga merasa kecewa sama Mbak Ayu gitu. Iya. Saat ini apa sih
yang sudah Mbak Ayu rasakan akibat dari pikiran Mbak Ayu itu tadi? Gimana begitu perasaan Mbak Ayu sejak berpikir seperti itu tadi? Saya jadi down, malas belajar. Tiap kali buka buku itu saya langsung ingat kalau nilai saya itu jelek. Jadi Mbak Ayu merasa down gitu ya. Jadi menurut Mbak Ayu, apakah satu nilai jelek ini tuh benar-benar membuktikan kalau Mbak Ayu itu bodoh? Ya mungkin gak sih Bu, tapi itu nilainya kan jelek banget ya Bu. Ya itu memang betul, nilainya itu rendah. Tapi kan coba Mbak Ayu pikir, apa pernah sebelumnya itu Mbak Ayu kayak punya nilai yang lebih bagus lagi? Iya sih Bu. Waktu ulangan sebelumnya saya dapat nilai 5 dan dari pelajaran yang lain itu juga nilai saya lumayan. Nah itu kan membuktikan kalau Mbak Ayu itu mampu kan. Mungkin kali ini Mbak Ayu sedang kesulitan, bukan berarti Mbak Ayu itu bodoh. Oh begitu ya Bu? Iya Mbak Ayu. Menurut Mbak Ayu ada faktor lain gak sih yang membuat Mbak Ayu seperti ini? Waktu itu saya kurang tidur dan belajarnya mepet Bu. Nah itu tuh karena Mbak Ayu itu bukan bodoh, tapi karena belajar Mbak Ayu itu kurang optimal ya Mbak. Nah kira-kira pikiran apa sih yang lebih sehat yang Mbak Ayu pikirkan biar Mbak Ayu itu bisa tanamkan ke diri Mbak Ayu itu? Mungkin saya bisa bilang ke diri saya kalau satu nilai jelek bukan akhir dari segalanya. Saya masih bisa memperbaikinya gitu ya Bu. Nah itu bagus Mbak, itu pikiran yang lebih sehat dan juga membangun. Oh iya ya Bu, kok saya baru pikiran. Jadi gimana perasaan Mbak Ayu setelah berpikir lebih sehat itu tadi? Saya merasa agak lega ya Bu ya. Rasanya nggak seberat tadi. Saya jadi mikir mungkin saya masih punya peluang kalau saya mau serius belajar. Iya Mbak, jadi itu langkah yang besar ya Mbak ya. Jadi kedepannya kita bisa buat rencana belajar yang lebih teratur. Gimana menurut Mbak Ayu? Setuju Bu. Setuju ya? Bagus sekali. Saya akan bantu Mbak Ayu untuk menyusun jadwal dan juga teknik belajar yang pas ya Mbak. Terima kasih banyak ya Bu ya. Saya jadi lebih semangat lagi. Iya Mbak, sama-sama. Saya yakin Mbak Ayu itu bisa berkembang dan kita mulai dari langkah yang kecil ya Mbak. Iya Bu. Mengingat ini waktunya tinggal 5 menit, mungkin ada yang ingin Mbak Ayu sampaikan lagi kepada saya? Sudah cukup Bu. Sudah cukup ya. Jadi kalau begitu kita jadwalkan konseling selanjutnya gimana Mbak? Iya setuju. Hari sama ya Mbak, minggu depan. Terus mungkin jamnya bisa kalau waktu istirahat aja. Tadi kan Mbak Ayu bisa pakai jamnya Pak Budi karena Pak Budi kosong. Nah mungkin minggu depan Mbak Ayu bisa pakai jam istirahat buat datang ke sini lagi ya Mbak ya untuk membahas perkembangan Mbak Ayu lebih lanjut. Iya Bu. Jadi kalau begitu gimana sih perasaan Mbak Ayu setelah konseling ini? Perasaan saya sekarang sudah lega Bu, soalnya sudah dibantu mencari solusi. Sudah lega ya, saya juga senang Mbak Ayu bisa merasa lebih lega dari sebelumnya. Sebelum saya akhiri, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Ayu. Mbak Ayu sudah datang kepada saya, percaya bercerita kepada saya, dan karena jarang banget Mbak ada siswa yang mau datang ke ruang BK untuk bercerita itu. Dan Mbak Ayu berani datang ke sini untuk bercerita kepada saya ucapkan terima kasih ya Mbak. Iya Bu. Ya, mungkin Mbak Ayu sudah bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu. Iya Mbak, sama-sama.